Baik, jikalau pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang relasi rekursif eh, homogen dengan koefisien konstanta, di mana kita tahu bahwa bentuk umum dari relasi rekursif eh, itu adalah bentuknya C0 AN ditambah dengan C1 AN-1 ditambah dengan C2 AN-2 ditambah dan seterusnya sampai dengan CK AN-K, di mana K di sini menunjukkan bahwa dia adalah berderajat K seperti itu ya. Nah, kita tahu di sini sama dengan fungsi di N. Ketika fungsi di N-nya itu tidak sama dengan nol, maka kita katakan bahwa relasi rekursif tersebut itu adalah relasi rekursif non-homogen dengan koefisien konstanta. Dan ketika fungsi di N-nya itu sama dengan nol, maka kita tahu bahwa dia adalah relasi rekursif homogen dengan koefisien konstanta. Nah, untuk menyelesaikan solusi atau menentukan solusi bagi suatu relasi rekurensi, kita sama saja mencari solusi homogennya terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan solusi homogen bagi suatu relasi rekursif linear dan koefisien konstanta, berarti kita mempunyai bentuk A alfa N. Kita ingat kemarin, dan ketika A alfa N itu akan kita substitusikan ke dalam relasi rekursif tersebut, kita akan menemukan adanya persamaan karakteristik di mana dikatakan alfa di sini, ini alfa harusnya ya, alfa di sini, inilah yang kita sebut sebagai akar karakteristik. Dengan alfanya itu tidak boleh sama dengan nol. Ketika akarnya itu adalah merupakan akar real dan berbeda, maka berarti kita akan mempunyai penyelesaiannya itu berbentuk A0, AN homogennya itu berbentuk A0 alfa pangkat N, alfa satu pangkat N ditambah A1 alfa 2 pangkat N dan seterusnya, tergantung banyaknya akar. Dan ketika akarnya kembar, berarti AN homogennya itu adalah bentuknya itu adalah A0 dikali dengan alfa 1 pangkat N ditambah A1 dikali N dikali alfa 1 pangkat N ditambah A2 dikali N kuadrat dikali dengan alfa 1 pangkat N. Seperti itu ya. Itu ketika dia merupakan akar kembar. Nah, hari ini kita akan membahas tentang relasi rekursif non-homogen dengan koefisien konstanta. Nah, untuk menyelesaikan relasi rekursif non-homogen dengan koefisien konstanta, tekniknya sama, berarti kita menyelesaikan dulu relasi tersebut dengan menganggap bahwa dia merupakan solusi homogen dalam artian fungsi di N-nya kita katakan sama dengan nol. Nah, setelah itu kita akan melihat bagaimana bentuk solusi khususnya berdasarkan fungsi di N-nya. Nah, untuk melihat bentuk khusus dari kasus untuk bentuk fungsi di N-nya, nanti akan ada beberapa kasus. Ada 3 kasus yang akan kita lihat, nanti akan kita pelajari. Tetapi sebelum kita pelajari, kita harus tahu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dan menggunakan beberapa solusi penyelesaian untuk masalah rekurensi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menyelesaikan masalah rekurensi linear dengan koefisien-koefisien konstanta. Ya, kita mulai. Relasi rekursif non-homogen dan koefisien konstanta. Nah, bentuk umum dari relasi rekursif linear, non-homogen dan koefisien konstanta itu adalah C0 AN ditambah C1 AN-1 ditambah C2 AN-2 ditambah dan seterusnya CK AN-K sama dengan fungsi di N. Dengan K itu adalah derajat dan nanti akan diberikan kondisi awal
serta I-nya itu berada di antara satu dan K, di mana CI-nya itu adalah konstanta. Nah, untuk kasus yang pertama, bagaimana ketika fungsi di N-nya ini merupakan suatu polinom berderajat T di dalam N gitu ya. Berarti dia berbentuk Fn-nya itu berbentuk A1 NT ditambah A2 NT min 1 ditambah ATN ditambah AT plus 1 seperti itu. Nah, maka berarti kita akan mempunyai solusi partikulirnya itu berbentuk B1 N pangkat T ditambah B2 Pak dikali N pangkat T min 1 ditambah dan seterusnya BT dikali N ditambah BT plus 1. Kasus kedua, apabila fungsi di N-nya di sini itu berbentuk beta pangkat N seperti itu. Nah, maka solusinya itu akan berbentuk beta dikali B dikali beta pangkat N dengan syarat betanya di sini itu bukanlah merupakan akar karakteristik dari relasi rekursif homogennya seperti itu. Nah, dan kasus yang ketiga, apabila fungsi di N-nya itu berbentuk merupakan perkalian antara polinom dengan fungsi eksponennya. Nah, maka solusi khususnya itu juga akan berbentuk perkalian antara kasus satu dan kasus duanya tadi. Dalam artian jika fungsi di N-nya itu berbentuk A1 N pangkat T ditambah A2 dikali N pangkat T min 1 ditambah dan seterusnya ditambah A T N ditambah AT plus 1 dikali dengan beta pangkat N. Nah, maka berarti AN solusi partikulirnya itu adalah B1 N pangkat T ditambah B2 N pangkat T min 1 ditambah BT kali N ditambah BT plus 1 dikali dengan beta pangkat N. Nah, ini tiga kasus yang akan kita temui. Jadi yang pertama, jikalau dia berbentuk fungsi polinom Fn-nya. Yang kedua, ketika dia berbentuk beta pangkat n dengan syarat betanya itu bukan merupakan akar dari eh, solusi rekursif homogennya. Dan yang ketiga adalah perkalian keduanya. Nah, supaya lebih mengerti, kita akan mencoba langsung contoh-contoh berikut. Nah, di sini contohnya kita disuruh menentukan solusi dari relasi rekursif non-homogen AN plus 5 AN min 1 ditambah 6 AN min 2 sama dengan 3N pangkat 2 min 2N plus 1 dengan A2 sama dengan 3 dan syarat awalnya A0-nya sama dengan 0. Nah, langkah pertama yang kita lakukan itu adalah kita mencari solusi homogennya terlebih dahulu. Kita cari solusi homogen dengan mengatakan di sebelah kanannya itu adalah sama dengan 0. Berarti di sini AN plus 5 AN min 1 ditambah 6 AN min 2 sama dengan 0. Nah, kita misalkan seperti eh, kemarin untuk mencari persamaan karakteristiknya, berarti misalkan AN-nya itu sama dengan A dikali alfa pangkat N gitu ya. Nah, berarti di sini kita akan mempunyai persamaan satunya ini menjadi A alfa pangkat N ditambah 5 AN min satunya berarti menjadi A dikali alfa pangkat N min 1 karena N-nya sukunya N min 1 ditambah 6 al N min 2 berarti 6A alfa pangkat N min 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini ekuivalen dengan mengatakan ketika kita faktorkan
A dikali alfa pangkat N min 2-nya kita faktorkan keluar. Berarti di sini sisa alfa pangkat 2 ditambah 5 alfa ditambah 6 sama dengan 0. Nah, karena tadi alfanya tidak boleh sama dengan 0, akarnya itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti berarti alfa pangkat 2 plus 5 alfa plus 6-nya lah yang sama dengan 0. Nah, dari alfa kuadrat plus 5 alfa plus 6 sama dengan 0 inilah kita faktorkan. Nah, kalau dikali hasilnya 6, kalau dijumlah hasilnya 5. Berarti kalau kita faktorkan itu adalah alfa plus 2, alfa plus 3. Nah, alfa plus 2 dikali alfa plus 3 sama dengan 0, berarti kemungkinannya bisa alfa plus 2 yang sama dengan 0, atau bisa alfa plus 3 yang sama dengan 0. Dari sini kita peroleh alfa satunya itu adalah min 2, dan alfa 2-nya kita peroleh adalah min 3. Nah, kita peroleh akarnya itu real dan berbeda. Nah, dengan demikian berarti solusi homogennya, AN homogennya itu adalah A1 dikali alfa satunya itu adalah min 2 dipangkatkan N ditambah A2 dikali min 3 dipangkatkan N. Nah, itu kita sudah dapatkan solusi homogennya. Nah, selanjutnya kita akan mencari solusi partikulirnya. Nah, untuk langkah kedua itu adalah penentuan solusi partikulir atau solusi khususnya. Nah, untuk menentukan solusi partikulirnya, berarti kita mengambil bahwa fungsi di N-nya itu adalah 3N kuadrat min 2N plus 1. Nah, ini sendiri berbentuk polinomial. Nah, dengan demikian, berarti kita ambil kasus yang pertama, dia berbentuk seperti ini. Ingat Fn-nya tadi, fungsi polinomialnya tadi paling tinggi pangkat 2. Nah, dengan demikian berarti kita misalkan kita ambil AN partikulernya itu adalah sesuai dengan kasus pertama tadi, itu adalah B1 N pangkat 2 ditambah B2 N ditambah B3. Seperti itu. Nah, kemudian kita substitusikan ke dalam soalnya. Soalnya tadi adalah AN plus 5 AN min 1 plus 6 sama dengan 3N kuadrat min 2N plus 1. Seperti itu. Nah, kita substitusikan AN-nya tadi itu adalah B1 N kuadrat plus B2 N plus B3. Berarti ekuivalen dan mengatakan B1 N kuadrat plus B2 N plus B3 ditambah 5 dikali AN min 1. Berarti dikali dengan B1, N-nya kita ganti dengan N min 1 pangkat 2 karena di sini suku N min 1. Ditambah B2 dikali N-nya kita ganti dengan N min 1 ditambah dengan B3 gitu. Karena kan tadi AN-nya itu adalah ini. Berarti AN min 1-nya itu adalah B1 N min 1 pangkat 2 ditambah B2 N min 1 pangkat 1 ditambah B3. Dan AN min 2-nya berarti adalah B1 dikali N min 1 pangkat 2, N min 2 pangkat 2 ditambah B2 dikali N min 2 ditambah B3. Nah, ini yang kita substitusi ke dalam sini. Gitu ya. Baru ditambah dengan 6.
Oke, enamnya ini 6 AN min 2 atau 6 ini ya? Oh, 6 AN min 2 ya kurangnya ini. 6 AN min 2 ya. Berarti kita substitusikan juga AN min 2-nya ya. Berarti di sini kita peroleh dari 6 AN min 2. AN min 2-nya kita langsung substitusikan B1 N min 2 pangkat 2 ditambah B2 N min 2 ditambah B3 gitu ya. Sama dengan 3N kuadrat min 2N plus 1. Nah, ini sendiri ekuivalen dengan mengatakan B1N kuadrat kita selesaikan ditambah B2N ditambah B3 ditambah 5 dikali B1 N1 N min 1 dikuadratkan itu adalah N kuadrat min 2N plus 1 ditambah B2N min B2 ditambah baru ditambah B3 baru kita tambahkan dan 6 dikali B1 N ini kita kuadratkan N kuadrat min 4N plus 4 ditambah B2 dikali N B2N dikurang 2B2 ditambah B3 sama dengan 3N kuadrat min 2N plus 1. Nah, sampai sini ini ekuivalen dengan mengatakan langsung saja kita jabarkan. Berarti B1N kuadrat ditambah B2N ditambah B3 ditambah 5 kali B1 dikali N kuadrat 5B1N kuadrat baru 5 kali B1 dikali min 2N berarti min 10 B1N baru 5 kali B1 kali 1 5B1 ditambah 5 kali B2N 5B2N 5 kali min B2 min 5B2 ditambah 5 kali B3 berarti plus 5B3. Nah, sampai sini baru kita punya di sini 6 dikali B1 6B1 N kuadrat 6 kali B1 kali min 4N berarti min 24 B1N 6 kali B1 kali 4 berarti plus 24 B1 ditambah 6 kali B2N berarti 6 B2N 6 kali min 2B berarti min 12 B2 ditambah 6 kali B3 berarti 6 B3 sama dengan 3N kuadrat min 2N plus 1. Nah, sampai sini B1N kuadrat ditambah 5B1N ditambah dengan 6B1N kuadrat berarti 12B1N kuadrat ya. Baru yang memuat N-nya saja berarti ini B2N dikurang 10 ini B1N yang ini 5B2N yang ini ada lagi ya ini ya. Oke, berarti kita dapatkan min 10 B1N. Oh, ini harusnya B1N ya ini ya. Oke, min 24 B1 dikurang 10 B1 berarti adalah min 34 B1N
baru B2N ditambah 5B2 N berarti 6B2N tambah 6B2N berarti 12B2N. Baru yang terakhir B1 dulu. 5B1 ditambah 24B1 berarti 29B1 baru min 5B2N min 5B2 dikurang 12B2 berarti itu adalah min 17B2. Baru yang terakhir B3-nya 5B3 ditambah B3 yang ini 6B3 tambah 6B3 berarti 12B3 sama dengan 3N kuadrat min 2N plus 1. Nah, karena kiri harus sama dengan kanan, berarti koefisien dari N kuadrat, yaitu 12B1, itu harus sama dengan koefisien dari N kuadrat yang ini. Harus sama dengan 3. Berarti 12B1 sama dengan 3, B1-nya sama dengan 3/12, atau sama dengan 1/4. Selanjutnya, koefisien untuk yang N. Berarti min 34B1 ditambah 12B2 itu harus sama dengan koefisien dari N yang di sini, yaitu min 2. Nah, karena tadi kita sudah dapat ya, B1-nya itu adalah 1/4. Nah, karena B1-nya tadi adalah 1/4, langsung kita substitusikan saja. Ini N yang enggak ada ya hari ini. Ditambah 12B2 sama dengan min 2. Berarti 12B2 sama dengan min 2 ditambah B1-nya kan sudah disubstitusi ya. Kenapa ditulis lagi ya? Min 34 dikali 1/4 langsung gitu ya. Berarti min 2 ditambah 34/4. Atau sama saja dengan min 8/4 ditambah 34. Hasilnya 26/4. Gitu ya. 26/4 itu 12B2. Berarti kalau B2-nya saja itu adalah 26 per 12 kali 4, 48. Atau kalau kita sederhanakan 13/24. Nah, kita sudah dapatkan B1 dan B2-nya. Sekarang kita cari untuk B3-nya dan menggunakan konstantanya. Nah, di sini kita tahu bahwa 29B1 ditambah 12B3 dikurang 17B2 itu konstantanya harus sama dengan konstanta yang di sebelah kanan. Konstanta yang di sebelah kanan itu adalah 1. Nah, kita tahu tadi B1-nya itu adalah 1/4 dan B3-nya belum diperoleh. B2-nya kita sudah dapatkan yaitu 13/24 ya tadi ya. Oke, langsung saja. Berarti di sini kita tambahkan, kita samakan penyebutnya 6 ya. Per 24 ya. Berarti di sini min 24 dikali 6 dikurang 17 kali 13. 17 kali 13 itu 221. 29 harusnya ya. 29 kan.
Kok ini negatif dari mana ya? 29 harusnya. 29 kali seperempat ya. Berarti ini 29. Oke, ditambah 12B3 sama dengan 1. Oke, 29 kali 4 itu adalah kok negatif? 174. 174 dikurangi 221 per 24. Ditambah 12B3 sama dengan 1. 174 dikurang 227, 21 itu adalah min 47 per 24 ditambah 12B3 sama dengan 1. Berarti 12B3-nya itu adalah 1 ditambah 47 per 24. Ini sama saja dengan 24 per 24. Berarti 12B3-nya sama dengan 71 per 24. Dalam artian B3-nya itu adalah 71 per 24 dibagi dengan 12. Atau B3-nya sama dengan 71 per 288. Nah, dengan demikian berarti solusi partikulirnya kita substitusikan. Itu adalah, tadi kita sudah tahu bentuknya adalah B1N kuadrat ditambah B2N. B1-nya tadi seperempat, berarti seperempat N kuadrat ditambah B2N-nya, itu adalah B2-nya 13 per 24N, ditambah B3-nya itu adalah 71 per 288. Nah, dengan demikian berarti solusi totalnya, solusi totalnya itu adalah AN homogen ditambah dengan AN partikulir, gitu kan? AN homogennya tadi kita sudah peroleh, itu adalah A1 dikali min 2 pangkat N ditambah A2 dikali min 3 pangkat N ditambah solusi partikulirnya itu adalah seperempat N kuadrat tambah 13 per 24 N ditambah 71 per 288. Nah, sampai sini berarti sekarang kita tinggal mencari nilai A1 dan A2-nya dari batasannya tadi. Batasannya tadi kita tahu A2-nya sama dengan 3 dan A0-nya sama dengan 0. Berarti dari A0 sama dengan 0, kita peroleh bahwa A1 dikali min 2 pangkat 0 ditambah A2 dikali min 3 pangkat 0 ditambah seperempat kali 0 kuadrat tambah 13 per 24 kali 0 ditambah 71 per 288 sama dengan 0. Gitu ya. Berarti dari sini kita dapatkan A1 ditambah A2-nya ditambah 71 per 288-nya itu sama dengan 0. Atau A1 tambah A2-nya itu sama dengan min 71 per 288. Nah, selanjutnya dari yang A2 sama dengan 3. Berarti kita peroleh A1 dikali min 2 pangkat 2, ya kan, karena A suku kedua, berarti N-nya 2 ditambah A2 dikali min 3 pangkat 2 ditambah seperempat dikali 2 pangkat 2 ditambah 13 dikali per 24 dikali 2 ditambah 71 per 288. Berarti sama dengan A1 dikali 4 ditambah A2 dikali 9 ditambah 1 per 4 kali 4 1 ditambah 13 per 24 dikali 2 26 per 24 ditambah 71 per 288 sama dengan 3. Itu ya.
Oke, berarti kita dapatkan di sini 4A1, 4A1 ditambah, tadi ya, ini mana tadi? Oh, 9A2 ya tadi ya. 4A1 ditambah 9A2 ditambah ditambah 1 tambah 26 per 24 tambah 71 per 288, kita samakan saja penyebutnya ya. Berarti ditambah 1 itu berarti 288 per 288, baru ditambah 26 per 24, berarti kita kalikan 12, 26 kali 12 itu ada 312 ditambah 71 per 288 sama dengan 3. Berarti kita peroleh dari sini ekuivalen dan mengatakan 4A1 ditambah 9A2 sama dengan 288 tambah 312 tambah 71, itu berarti 6, 671, 671 per 288 sama dengan 3. Berarti kita peroleh 4A1 ditambah 9A2 sama dengan 3 dikurang 671 per 288. 3 itu 864 ya berarti ya. 864 per 288 dikurang 671 per 288. Berarti kita peroleh 4A1 ditambah 9A2 sama dengan 193 per 288. Nah, ini persamaan yang ketiga tadi. Itu ya, kita eliminasi dengan yang ini. A1 tambah A2 min 71 per 288. Oke, ini kita kalikan 1, ini kali 4, berarti sama dengan 4A1 ditambah 9A2 sama dengan 193 per 288, baru 4A1 ditambah 4A2, ini kali 4 berarti min 284 per 288 ya. Kalau kita kurang, berarti ini habis, berarti 5A2 sama dengan 193 ditambah dengan 284. Berarti 7, 17, 477. 477 per 288. Berarti A2-nya 477 per 288 dibagi 5. Berarti sama dengan 477 per 288 dikali 1/5. Hasilnya adalah 477 per 1440. Aduh, selanjutnya kita tinggal mencari A1-nya ya. Berarti kita gunakan persamaan yang pertama saja. A1 ditambah A2-nya tadi sudah dapat, yaitu
477 per 1440 sama dengan min 71 per 288. Berarti A1-nya itu sama dengan min 71 per 288 dikurang 477 per 1440. Berarti A1-nya itu sama dengan, ini kalau kita samakan penyebutnya, berarti yang ini dikali 5 kan? Negatif, ini 1440, di sini 355 tambah 477, gitu ya. Berarti A1-nya itu sama dengan min 12, 13, min 832 per 1440. Nah, dari sini berarti kita tahu solusinya, solusi khususnya N-nya itu sama dengan, langsung saja kita masukkan ke sini, ke sini. Berarti A1-nya kita masukkan itu adalah negatif di slide selanjutnya saja ya. Jadi solusi khususnya AN sama dengan A1-nya tadi kita sudah dapatkan min 832 per 1440 dikali min 2 pangkat N ditambah A2-nya tadi kita sudah dapatkan juga itu adalah 477 per 1440 dikali min 3 pangkat N ditambah seperempat N kuadrat tadi ya, tambah 13 per 24 ditambah 71 per 288. Selesai. Nah, ini untuk contoh 31. Nah, selanjutnya kita coba untuk contoh 32 ketika Fn-nya itu memuat bentuk B dikali beta pangkat N gitu ya. Nah, kita sama seperti tadi, kita cari dulu solusi homogennya. Kalau penentuan solusi homogennya tadi sudah kita temukan sebenarnya ya, jadi tidak usah Ibu jelaskan lagi untuk penentuan solusi homogennya karena sama seperti soal yang pertama tadi. Bentar. Oke, langsung kita peroleh bahwa tadi hasilnya adalah ini solusi homogennya ya. A1 dikali min 2 pangkat N ditambah A2 dikali min 3 pangkat. AN homogennya itu adalah A1 dikali min 2 pangkat N ditambah A2 dikali min 3 pangkat N. Oke, selanjutnya kita cari penentuan solusi partikulernya. Nah, perhatikan bahwa dia berbentuk beta kali beta pangkat N. Berat. Dan 4 ini bukanlah merupakan akar-akar karakteristik dari persamaan karakteristiknya. Nah, oleh karena itu langsung saja berarti AN partikulernya sesuai dengan kasus kedua itu adalah B dikali beta pangkat N. Nah, inilah yang kita substitusikan ke dalam soal awal gitu ya.
Berarti soalnya itu yang awalnya itu adalah N tambah 5 AN min 1 ditambah 6 AN min 2 sama dengan 42 dikali 4 pangkat N gitu ya. Kita substitusi. Tadi kan kita tahu AN-nya itu adalah beta B dikali beta pangkat N. Berarti AN min satunya itu adalah B dikali beta pangkat N min 1. AN min 2-nya itu adalah beta B dikali beta pangkat N min 2 gitu ya. Berarti di sini kita peroleh AN-nya itu adalah B dikali 4 pangkat N, karena betanya tadi adalah 4, ditambah 5 dikali 5 dikali B dikali 4 pangkat N min 1 ditambah 6 dikali B dikali 4 pangkat N min 2 sama dengan 42 dikali 4 pangkat N. Nah, perhatikan bahwa di sini berarti ekuivalen dan mengatakan B kali 4 pangkat N ditambah 5 kali B dikali 4 pangkat N kali 4 pangkat min 1 ditambah 6 dikali B dikali 4 dikali 4 pangkat min 2 gitu ya. 4 pangkat N dikali 4 pangkat min 2 sama dengan 42 dikali 4 pangkat N. Nah, ini sendiri ekuivalen dan mengatakan B dikali 4 pangkat N ditambah 5 4 pangkat min 1 itu kan sama aja dengan seperempat. 5 kali seperempat itu adalah 5 per 4 dikali B dikali 4 pangkat N ditambah 6, 4 pangkat min 2 itu 16 ya, 1/16. Berarti 6 dikali 6, 1/16 itu adalah 6/16 dikali B dikali 4 pangkat N sama dengan 42 dikali 4 pangkat N. Nah, sampai sini ini masing-masing bisa kita bagi dengan 4 pangkat N. Gitu. Masing-masing ruas kita bagi dengan 4 pangkat N. Berarti di sini sisanya adalah B ditambah 5 per 4 B ditambah 6 per 16 B sama dengan 42. Kita samakan penyebutnya. Berarti per 16, di sini 16 tambah 5 kali 4, 20, ditambah 6B sama dengan 42. Gitu ya. Berarti di sini kita peroleh 16 tambah 20, 36 tambah 6, 42 per 16B sama dengan 42. Berarti B-nya sama dengan 42 dibagi 42 per 16, berarti 16. Nah, kita sudah dapat B-nya 16. Nah, dengan demikian berarti solusi partikulirnya itu adalah 16 dikali 4 pangkat N. Nah, berarti solusi totalnya itu adalah AN homogen ditambah AN partikulir gitu ya. AN homogennya tadi adalah A1 dikali min 2 pangkat N ditambah A2 dikali min 3 pangkat N ditambah solusi partikulirnya itu adalah 16 kali 4 pangkat N. Nah, A1 dan A2 itu akan kita peroleh ketika diketahui syarat awalnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk mengerjakan contoh ke-33. Nah, contoh ke-33 di sini nanti akan ada satu permasalahan khusus di mana ternyata akar karakteristiknya itu sama dengan Fn-nya gitu, basis dari Fn-nya. Nah, langkah-langkah yang kita gunakan untuk menyelesaikannya sama seperti biasanya kita tentukan dulu solusi homogennya dengan mengatakan bahwa ruas kanannya itu sama dengan 0. Berarti kita katakan AN dikurang 6 AN min 1 ditambah 9 AN min 2 sama dengan 0. Nah, kita cari persamaan karakteristiknya dengan memisalkan solusinya itu berbentuk
AN-nya itu berbentuk A dikali alfa pangkat N. Seperti itu ya. Berarti kita peroleh eh, AN min satunya itu adalah A dikali alfa pangkat N min satu dan A N min 2-nya berarti adalah A dikali alfa pangkat N min 2. Nah, berarti di sini kita peroleh A, kita ganti AN-nya itu kita ganti dengan A dikali alfa pangkat N dikurang 6 dikali A dikali alfa pangkat N min satu ditambah 9 dikali A dikali alfa pangkat N min 2 sama dengan 0. Baru di sini kita faktorkan A pangkat A dikali alfa pangkat N min 2 itu kita keluarkan. Berarti di sini sisa alfa kuadrat min 6 alfa plus 9. Nah, karena tadi akarnya itu tidak boleh sama dengan 0, berarti A alfa pangkat N min 2-nya tidak sama dengan 0. Karena ini sama dengan 0, berarti yang sama dengan 0 itu harus ini. Dengan demikian, alfa kuadrat min 6 alfa plus 9 lah yang harus sama dengan 0. Nah, ini sendiri kalau kita faktorkan berarti alfa min 3 dikali alfa min 3 sama dengan 0. Dalam artian alfa satu dan 2-nya itu sama-sama 3. Dalam artian dia akar kembar. Nah, kalau dia akar kembar berarti AN homogennya itu akan sama dengan A0 dikali 3 pangkat N ditambah An1 dikali N kali 3 pangkat N. Seperti itu ya, solusi homogennya ya. Kalau kita ingat pada saat kita belajar eh, solusi homogen kemarin. Ya, ini akar, ya, akar rangkap. Oke, nah selanjutnya kita sudah menentukan solusi homogennya. Berarti yang perlu kita cari selanjutnya itu adalah solusi partikulernya. Penentuan solusi partikulernya ya. Nah, perhatikan bahwa di sini akarnya itu 3 dan di sini 3 pangkat N. Nah, berarti solusi partikulernya itu adalah karena dia ada dua akar kembar, dia berbentuk beta dikali 3 pangkat N, karena di sini 3 pangkat N. Dan karena ada dua akar kembar, berarti di sini B-nya kita kalikan dengan N kuadrat. Nah, kalau dia akarnya kembarnya 3, berarti B dikali N pangkat 3 dikali 3 pangkat N. Nah, ini akan kita substitusi ke dalam ini. Gitu ya, ke dalam sini. Berarti AN tambah 6 AN min 1 ditambah 9 AN min 2 sama dengan tadi 3 pangkat N itu kita substitusikan. AN-nya tadi adalah B N kuadrat kali 3 pangkat N. Berarti AN min satunya itu adalah B dikali N min 1 pangkat 2 dikali 3 pangkat N min 1. Dan AN min 2-nya berarti di sampingnya saja. AN min 2-nya itu berarti B dikali N min 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat N min 2. Gitu ya. Nah, berarti ekuivalen dengan mengatakan AN-nya kita ganti B dikali N kuadrat dikali 3 pangkat N ditambah 6 AN min 1. Ini tadi AN min 1 ya. B dikali N min 1 pangkat 2 dikali 3 pangkat N min 1 ditambah 9 AN min 2. Ini tadi. B dikali N min 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat N min 2 sama dengan 3 pangkat N.
Nah, kita perhatikan di sini, ini ekuivalen dan mengatakan B dikali N kuadrat dikali 3 pangkat N ditambah 6B. N min 1 kuadrat itu adalah N kuadrat min 2 N plus 1. 3 pangkat N min 1 itu adalah 3 pangkat N dikali 3 pangkat min 1. Ditambah 9B dikali N min 2 pangkat 2 itu adalah N kuadrat min 4N plus 4 dikali 3 pangkat N min 2. Berarti 3 pangkat N dikali 3 pangkat min 2 sama dengan 3 pangkat N. Nah, ini sendiri berarti ekuivalen dan mengatakan B dikali N kuadrat kali 3 pangkat N ditambah 6B 3 pangkat min 1 itu sepertiga. 6B dibagi 3 dikali sepertiga 6B per 3 ya. Dikali N kuadrat min 2N plus 1 dikali 3 pangkat N ditambah 9B dikali 3 pangkat min 2 1/9 9B per 9 dikali N kuadrat min 4N plus 4 dikali 3 pangkat N sama dengan 3 pangkat N. Nah, masing-masing ruas dibagi 3 pangkat N. Berarti di sini kita peroleh sisanya BN kuadrat ditambah 6B bagi 3 itu adalah 2B dikali N kuadrat min 2N plus 1. Ingat sudah dibagi 3N berarti 3N-nya habis ya karena habis dibagi 3 pangkat N. Ditambah 9B bagi 9 itu adalah B dikali N kuadrat min 4N plus 4 sama dengan 1. Nah, kita peroleh di sini berarti ekuivalen dan mengatakan BN kuadrat ditambah 2B kali N kuadrat 2B N kuadrat 2B dikali 2N berarti min 4BN 2B kali 1 berarti 2B ditambah BN kuadrat dikurang 4BN plus 4B sama dengan 1. Oke. Oke. Oh, ini min 6 ya rupanya ya. Berarti di sini negatif harusnya ya. Min 6 ya. Sebentar Ibu hapus ya. Ini harusnya min 6. Min 6 ini harusnya ini. Min 6B. Oke, 6B per 3. Tadi ya. 6B bagi 3, 2B. N kuadrat min 2N plus 1. Berarti di sini kita peroleh min 2BN kuadrat plus 4BN plus min 2B. Oke. Ya, oke. BN kuadrat dikurang 2BN ditambah BN kuadrat habis. 4BN dikurang 4BN habis. Berarti sisa min 2B tambah 4B. Berarti 2B sama dengan 1 berarti B-nya sama dengan setengah. Nah, dengan demikian berarti solusi partikulirnya itu adalah B dikali dengan beta B dikali dengan N kuadrat dikali 3 pangkat N. B-nya tadi adalah setengah dikali N kuadrat dikali 3 pangkat N. Nah, dengan demikian solusi totalnya itu adalah AN homogen ditambah dengan AN partikulir. Nah, AN homogennya tadi kita sudah dapatkan itu adalah A0 kali 3 pangkat N
ditambah A1 dikali N dikali 3 pangkat N ditambah solusi partikulirnya yaitu setengah N kuadrat dikali 3 pangkat N. Selesai. Oke, selanjutnya soal terakhir kita coba. Contoh 34. AN ditambah AN min 1 sama dengan 3N dikali 2 pangkat N. Nah, ini merupakan kasus ketiga. Nah, sama ya, berarti kita cari solusi homogennya dulu. Dengan mengatakan bahwa AN ditambah AN min 1 itu sama dengan 0. Nah, sama kita cari persamaan karakteristik dulu dengan memisalkan solusinya itu merupakan berbentuk A dikali alfa pangkat N untuk mencari persamaan karakteristiknya. Berarti kita dapatkan AN-nya tadi A dikali alfa pangkat N ditambah AN min 1 A dikali alfa pangkat N min 1 sama dengan 0. Kita eh, faktorkan berarti A dikali alfa pangkat N min 1 dikali alfa tambah 1 sama dengan 0. Karena A alfa, alfanya itu tidak boleh sama dengan 0, otomatis A alfa kali N min pangkat N min 1 itu juga tidak sama dengan 0. Berarti alfa plus 1 lah yang sama dengan 0. Dalam artian alfanya sama dengan min 1. Nah, dari sini kita dapatkan AN homogennya itu adalah A0 dikali dengan min 1 pangkat N. Nah, selanjutnya kita akan mencari solusi partikulirnya. Nah, untuk mencari solusi partikulirnya, kita perhatikan bentuknya ini, Fn-nya itu adalah 3 pangkat 3N dikali dengan 2 pangkat N. Berarti dia merupakan perkalian antara polinomial dengan pangkat. Dan 2 itu bukan merupakan akar dari ini karakteristiknya. Berarti Fn-nya itu bisa kita katakan untuk An partikulirnya itu berbentuk karena dia linear berarti B1N ditambah B2 gitu ya. Kalau dia N kuadrat berarti B1N kuadrat ditambah B2N ditambah B3 gitu ya. Dikali dengan 2 pangkat N. Nah, sampai sini ini kita substitusikan ke soalnya. Soalnya tadi adalah N ditambah N min 1 sama dengan 3N dikali 2 pangkat N. Kita masukkan AN-nya tadi adalah B1N ditambah B2 dikali 2 pangkat N. Ditambah AN min 1-nya berarti tinggal kita substitusikan juga. B1 N-nya kita ganti dengan N min 1 ditambah B2 dikali 2 pangkat N min 1 sama dengan 3N kali 2 pangkat N. Ini ekuivalen dengan mengatakan B1 N dikali 2 pangkat N, B1 N dikali 2 pangkat N, B2 dikali 2 pangkat N, berarti B2 dikali 2 pangkat N, ditambah B1 dikali N, berarti B1 dikali N dikali 2 pangkat N min 1 itu dikurang B1 dikali 2 pangkat N min 1 baru ditambah B2 dikali 2 pangkat N min 1 gitu. Ini satu-satu kita kalikan keluar gitu. Sama dengan 3N dikali 2 pangkat N. Nah, ini ekuivalen dan mengatakan B1 dikali N dikali 2 pangkat N ditambah B2 dikali 2 pangkat N ditambah B1 dikali N dikali 2 pangkat N dikali 2 pangkat min 1. Gitu ya, kita jabarkan ya. Dikurang B1 dikali 2 dikali 2 pangkat N dikali 2 pangkat min 1 ditambah B2 dikali 2 pangkat N dikali 2 pangkat min 1 sama dengan 3 pangkat 3N dikali 2 pangkat N.
Oke, berarti ini ekuivalen dan mengatakan B1 ini ditambah dengan ini setengah ini ya, 1/2 kan? Berarti B1 3/2 ya, 3/2 B1 N dikali 2 pangkat N. Baru yang ini B2, oke. B1 dikali 2 pangkat N dikali 2. Sebentar, ini Ibu ulang aja biar nggak bingung ya. Ya, oke. Berarti di sini tadi dapatnya B1, B1 min B1, oke. B2 ya. Ini tambah B2. Oke, berarti ekuivalen dengan mengatakan B1 dikali N kali 2 pangkat N, Ibu tulis ulang dulu aja, ditambah B2 kali 2 pangkat N, ditambah B1 dikali N dikali 2 pangkat N dikali 2 pangkat min 1, dikurang B1 dikali 2 pangkat N dikali 2 pangkat min 1 juga, ditambah B2 dikali 2 pangkat N dikali 2 pangkat min 1 sama dengan 3N dikali 2 pangkat N. Berarti kita peroleh di sini B1 dikali N dikali 2 pangkat N ditambah B2 dikali 2 pangkat N ditambah 2 pangkat min 1 kan setengah dikali B1 per 2 N dikali 2 pangkat N dikurang B1 dikali 2 pangkat min 1 berarti B1 per 2 dikali 2 pangkat N ditambah B2 dikali 2 pangkat min 1 itu setengah dikali 2 pangkat N gitu ya. Sama dengan 3N dikali 2 pangkat N. Nah, sampai sini berarti kita dapat memperoleh B1N dikali 2 pangkat N ditambah dengan ini hasilnya 3/2 B1 N dikali 2 pangkat N. Baru yang ini B2. B2, oke B1. Oke yang ini ya. B1 bagi 2. Oke, dikurang B1 per 2 dikali 2 pangkat N. Baru ditambah yang ini B2 dikali 2 pangkat N ditambah ini berarti hasilnya adalah 3/2 ya. 3/2 B2 dikali 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N. Nah, masing-masing kita bagi dengan 2 pangkat N. Tidak. Kok sama dengan 3N kali 2 pangkat N. Salah. Nah, gitu. Supaya ini kita bagi saja dengan 2 pangkat N-nya. Dibagi 2 pangkat N. Masing-masing ruas. Berarti di sini kita peroleh 3/2 B1N dikurang B1/2 ditambah 3/2 B1 B2 sama dengan 3N. Nah, yang di sini cuma memuat 3N saja. Berarti yang supaya sama kiri dan kanannya, berarti yang memuat eh, variabel N harus sama koefisiennya. Dalam artian 3/2 B1 itu harus sama dengan 3.
Berarti B1-nya itu harus sama dengan 3/2. Artinya sama dengan 2 ya, B1-nya. Kemudian min B1/2 ditambah 3/2 B2 itu harus sama dengan 0 karena konstantanya 0. Kita masukkan B1-nya tadi 2, min 2/2 ditambah 3/2 B2 sama dengan 0. Berarti 3/2 B2 itu sama dengan min 2/2 itu 1 ya. Berarti 1. B2-nya sama dengan 1/2/3. 3/2. Berarti sama dengan 2/3. Nah, dari sini berarti kita peroleh AN partikulirnya itu adalah B1-nya tadi adalah 2, berarti 2N ditambah B2-nya tadi adalah 2/3 dikali 2 pangkat N. Dengan demikian, solusi totalnya tinggal kalian jumlahkan antara solusi homogen dengan solusi partikulir, gitu ya. Berarti AN homogennya tadi sudah kita peroleh, itu adalah A0 dikali min 1 pangkat N, dan partikulirnya tadi sudah kita peroleh adalah 2N ditambah 2/3 dikali 2 pangkat N. Nah, untuk A0-nya berarti nanti dapat kita cari dengan menggunakan syarat awalnya gitu ya. Jika syarat awalnya sudah diketahui. Nah, supaya kalian lebih mengerti, berarti kalian harus sering-sering untuk latihan terkait dengan relasi rekurensi ini. Nah, terkait dengan materi relasi rekurensi sendiri, Ibu anggap selesai. Berarti nanti selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan relasi rekurensi dengan menggunakan fungsi pembangkit. Terima kasih, Ibu akhiri.